Oh, Akbar. Namaku Yuni. Saat ini aku tinggal di Bandung dan harus menyelesaikan tugas pendidikan di universitas swasta yang ada di Bandung. Awal tahun 2018, aku memutuskan untuk menyewa kamar kos untuk jadi tempat tinggalku. Tempat kos yang terletak di depan sebuah lapang yang cukup besar. Karena baru dan sendirian, aku sedikit kaku untuk memulai hidup jauh dengan orang tua. Beruntung, ibu kos di sana baik dan mengerti bahwa aku baru pertama kali untuk tinggal seperti ini di Bandung. Apapun yang aku butuhkan di sini, ibu kos pasti mengarahkanku, termasuk menghimbauku agar tidak keluar kos lebih dari jam 10 malam, kecuali ada yang menemani. Dengan alasan, kawasan ini memang sepi dan rawan. Terbukti, suasana tempat kosku pun terlihat sepi. Dari 15 kamar, hanya 5 kamar saja yang terisi. Singkat cerita, suatu malam aku disibukkan dengan tugas-tugas kuliah yang membuatku lupa waktu. Bahkan, sampai aku lupa makan. Sejenak aku menghela nafas sambil melihat jam di kamarku. Dan malam itu, waktu menunjukkan sudah hampir jam 10 malam. Sedikit lemas dan lelah, aku beranjak dari meja belajarku dan langsung memakai jaket untuk segera keluar kamar. Namun, baru saja beberapa langkah, tiba-tiba aku teringat dengan himbauan ibu kos bahwa aku tidak boleh keluar dari sekitar kosan ini lebih dari jam 10 malam, kecuali ada yang menemani. Sempat aku menghentikan langkahku dan sejenak terdiam untuk berpikir kembali apakah aku harus kembali ke kamar atau melanjutkan keluar untuk mencari makanan. Karena aku kelelahan dan ingin merasakan udara segar juga meskipun sudah malam. Akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan perjalananku. Lagian, aku hanya membeli makan, tak jauh dari kosanku juga. Karena biasanya di depan gang kompleks seperti ini, pasti ada yang berjualan. Namun, ketika aku berjalan menuju ke arah sana, benar saja apa kata ibu kos. Di daerah sini sepi, sunyi. Bahkan sebuah lapang yang cukup luas, tak jauh dari kosanku pun, tidak ada penerangan sama sekali. Aku pun masih lanjut untuk berjalan. Kulihat ke sekitar, hanya aku sendirian saja yang berjalan. Sampai tiba-tiba aku mendengar sebuah suara yang datang dari sebelah kiriku. Dalam hatiku berkata, akhirnya aku tidak sendirian. Ada teman jalan juga. Namun, lama-kelamaan, suara itu terdengar sedikit aneh. Suaranya seperti seseorang yang sedang berjalan kaki. Namun kakinya diseret. Memastikan, aku pun langsung menengok ke arah kiriku. Namun tidak ada siapa-siapa ternyata. Kulihat ke sekitar sambil mencari sumber suara itu. Karena suaranya semakin dekat di telinga, tapi tidak terwujud. Tanpa rasa curiga, aku pun langsung kembali berjalan dan meninggalkan tempat itu.
Singkat cerita, akhirnya aku pun menemukan satu gerobak. Iya, itu gerobak penjual nasi goreng. Tanpa basa-basi, aku pun langsung memesan. Sambil memasak, penjual nasi goreng itu sempat menanyakan dari mana diriku. Karena aku terlihat asing di daerah ini. Aku pun langsung menjawabnya sambil sedikit berkenalan. Dan bilang bahwa aku anak kos baru di daerah sini. Kosan yang di dekat lapangan. Ketika aku menyebutkan itu, entah kenapa penjual nasi goreng itu terlihat mengerutkan dahinya seperti terkejut. "Emang kenapa, Mas?" tanyaku. Dengan sedikit nada yang serius, dia pun berkata bahwa katanya berani sekali aku jalan sendirian malam gini, melewati lapangan pula. Dan dia pun bilang kalau jarang sekali ada orang yang berani keluar melewati lapangan itu lewat jam 10 malam, apalagi sendirian. Seketika aku langsung teringat kembali dengan perkataan ibu kos yang mengingatkanku untuk tidak keluar lebih dari jam 10 malam. Mendengar itu, aku pun semakin terheran dan penasaran apa yang dimaksud. Setelah pesananku selesai, aku langsung kembali ke kosan. Aku pun berjalan kembali. Ku lewati satu persatu rumah yang ada di jalan ini. Sampai aku pun tiba di lapangan. Itu artinya tinggal beberapa meter lagi saja untuk sampai ke kosanku. Kulihat memang tidak ada perubahan dari lapangan ini. Sampai aku pulang pun penerangan di sini sangatlah minim. Ketika aku lewati lapangan ini, tak bisa dipungkiri, aku memang teringat dengan omongan penjual nasi goreng tadi tentang larangan jangan melewati lapangan ini di atas jam 10 malam, apalagi sendirian. Namun, ketika aku berjalan, ternyata tidak ada apa-apa. Terbukti, akhirnya aku pun sudah sampai di depan gerbang kosan. Ku ambil kunci gembok di saku jaketku untuk membuka gerbang. Namun, ketika aku sedang fokus mencari kunci, samar aku mendengar kembali suara. Iya, ini suara seperti yang tadi ku dengar sebelumnya. Suara orang berjalan, namun seperti diseret. Suara itu terdengar dari arah kiri belakangku. Posisiku yang tadi sedang fokus mencari kunci pun teralihkan. Refleks aku pun menengok dan astaga! Tepat di belakangku, kini berjalan seorang wanita dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mulutnya menganga dengan matanya yang membelalak. Wanita itu terlihat seperti kesakitan sambil berjalan, namun dengan kaki yang diseret. Tubuhnya dipenuhi dengan luka dan darah yang menempel di bajunya. Melihat itu, aku pun terdiam kaku. Ku coba untuk menggerakkan badanku, namun terasa sangat berat sekali. Seperti ada yang menahan. Sampai perlahan sosok wanita itu pun semakin mendekat. Dengan wajahnya yang menyeramkan, terus memandangiku. Tak kuat melihat itu, aku pun hanya bisa berdoa sambil menutup kedua mataku. Sampai ada yang memegang pundakku. Dia seperti menarikku. Dan ketika kulihat, ternyata
itu ibu kosan yang menarikku masuk dari dalam gerbang. Malam itu aku benar-benar panik. Ibu kos menenangkanku dan hanya tersenyum melihat ke arahku. Dan malah mengingatkanku kembali untuk mendengarkan ucapannya. Setelah cukup tenang, ibu kos pun akhirnya bercerita bahwa dia berkata seperti itu bukan tanpa sebab. Dulu, sebelum ada rumah kos ini pun, larangan itu memang sudah melekat di daerah sini. Kalau tidak, kejadian yang sama akan menimpaku kembali. Setelah kejadian itu, aku pun tidak berani lagi untuk keluar lewat jam 10 malam. Apalagi melewati lapangan itu sendirian.